Halo guys, jadi di sini perkenalkan saya Anis Hairunisa Ambarwani dan ini partner saya Muhammad Rashid Badila, bisa dipanggil Ubed ya. Nah di sini kami akan mengerjakan tugas sejarah nih. Kalian tahu kira-kira kita bakalan ngapain ya? Kita tuh bakal nge-vlog ya guys, di tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Gresik ya. Kamu tahu nggak sih Ben? Kita bakalan nge-vlog di mana ya enaknya? Kira-kira enaknya di Sunan Giri ya, soalnya deket deh di Gresik ini karena museumnya sangat sering dikunjungi. Oh berarti kita vlognya di Museum Sunan Giri ya? Oh iya, kalian juga tahu ya, Museum Sunan Giri itu di sana ada peninggalan sejarah yang bercorak Islam yang ada di Gresik. Jadi kita bakalan ke sana sih. Oke, sampai jumpa. Dadah. Halo guys. Jadi kita lagi di Museum Sunan Giri. Oke, sebelumnya kita mau ngelanjutin vlog yang kemarin ya Ubed ya. Iya. Jadi kita nggak sendirian ya guys, jadi kita bersama teman-teman kita. Halo. Hai. Dan ada kameramennya juga guys. Siapa dulu dong? Halo Mas Odi. Oke, langsung saja kita mulai. masuk Dadah. ya. See you. Sunan Giri merupakan anak angkat dari Nyai Ageng Pinatih. Sunan Giri belajar agama Islam kepada Raden Rahmat yang merupakan pamannya sendiri hingga diberi gelar Raden Paku. Setelah dewasa, beliau pergi haji dan singgah di Malaka untuk bertemu ayah kandungnya yaitu Maulana Ishak. Babat Gresik menyebut bahwa sepulang berguru pada ayahnya di Malaka, Raden Paku mendirikan sebuah kedaton di Gresik dan dinamai Kedaton Giri. Dari Kedaton Giri ini, proses pendidikan dan penyebaran agama Islam dilakukan baik untuk masyarakat sekitar Pulau Jawa maupun keluar pulau. Babat Gresik juga menyebut bahwa Sunan Giri juga dididik oleh Nyai Ageng Pinatih untuk menjadi saudagar. Halo guys, jadi kita udah berada di lantai 2. Nah, di sini kita lagi melihat tentang apa, Ben? Peninggalan Yang ada di Museum Sunan Giri. Oke, lebih lanjutnya nanti kita dijelasin oleh teman-teman kita. Nah ini, hai. Oke, dadah. See you. Halo guys, di sini ada baki berkaki, lihat dulu nih berkaki. Terus asal dari baki berkaki ini dari cungkup kubur Sunan Giri, berbahan tembaga dan berdasarkan bentuknya tuh merupakan produk lokal. Konon baki ini dipergunakan sebagai tempat menaruh bunga peziarah di kompleks kubur Sunan Giri. Nah, ini adalah padupan. Padupan ini berasal dari cungkup kubur Sunan Giri. Nah, terus padupan ini terbuat dari bahan logam tembaga yang kadarnya berbeda. Nah, berdasarkan model bentuknya, padupan yang besar tanpa tutup merupakan padupan lokal. Sedangkan padupan yang berlepek dan bertutup merupakan jenis padupan Timur Tengah. Benda ini awalnya digunakan sebagai tempat membakar dupa yang berfungsi sebagai pewangi ruangan. Halo guys, di samping saya ada keris Kalamunyeng atau duplikat. Keris ini merupakan duplikat dari keris yang disimpan di kompleks situs kubur Sunan Giri. Tak keris berbahan baja berlapis emas panjang 36 cm 13 luk. Panggan atau hulu berbahan kayu dan panjang 10,5 cm dan rangka atau wirongko sarungan berbahan kayu dilapisi perak panjang 50 cm dengan seluruh permukaan keris berkurir seluruh floral. Halo guys, jadi di sampingku ini adalah 4 tiang bangunan. Nah, 4 tiang bangunan ini berasal dari situs kubur Sunan Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. 4 ini digunakan sebagai umpak bangunan pendopo pada kompleks kubur Sunan Giri. Gaya hias ukirnya bermotif karang sebagai gaya hias ukir yang banyak berkembang pada masa periode Islam. Penggunaan hias ukir semacam tersebut juga diduga sangat terpengaruh pada lingkungan pesisir di mana karang atau coral merupakan habitat laut. Halo guys, jadi di sebelah saya ada sebuah surban. Nah, surban ini berasal dari Masjid Ainul Yakin, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Surban ini berdasarkan teknik
tenun, dan pola hias. Dan bahannya termasuk jenis kayu salimi yang berasal dari Persia. Jenis perwarna yang dipergunakan adalah perwarna alami yang diantaranya berwarna putih, biru, merah, dan coklat berpola hias motif floral berukuran kecil-kecil. Berdasarkan data folklore Surban tersebut merupakan peninggalan Sunan Giri yang konon dipakai beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Halo guys, jadi di sebelah sini ada pelana. Pelana asalnya dari titipan wakaf Masjid Ainul Yakin Sunan Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Nah, pelana ini terbuat dari bahan kayu dengan pengait sabuk ke badan kuda berbahan besi. Pelana ini merupakan tempat duduk bagi penumpang kuda. Menurut folklore, konon pelana ini digunakan oleh pengikut Sunan Giri. Berdasarkan kehalusan bentuknya, pelana ini dimiliki oleh kalangan tertentu atau bangsawan. Halo guys, di sini ada naskah khutbah asal Masjid Ainul Yakin, Kecamatan Kebomas. Bentuk buku dalam bulan Hijriah, namun kini tinggal 11 buku di mana buku khutbah bulan Hijriah tidak ditemukan. Materi khutbah kontekstual dengan hari besar dan keutamaan hari dalam agama Islam. Halo guys, jadi di sini aku akan membahas tentang fragmen sajadah, di mana fragmen sajadah itu berasal dari situs kubur Sunan Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Dan fragmen sajadah ini memiliki panjang 68 cm dan lebar 23 cm. Sajadah ini mempunyai warna dasar merah bermotif floral yang dibentuk dengan warna kuning, coklat, dan putih. Menurut data folklore, fragmen sajadah ini merupakan sajadah yang digunakan Sunan Giri dalam melaksanakan sholat. Berdasarkan teknik pengerjaannya, dapat dipastikan bahwa fragmen sajadah tersebut berasal dari wilayah Timur Tengah. Halo guys, jadi di sebelah saya ada sebuah tombak. Nah, tombak ini berasal dari Masjid Ainul Yakin, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Tombak ini terdiri dari bidang pegangan panjang berbahan kayu dan mata tombak berbahan logam besi. Salah satu tombak berbentuk jangga dengan dua mata, tombak berbentuk setengah lingkaran yang bisa ditangkupkan. Menurut keterangan takmir masjid, tombak ini merupakan bagian dari senjata dinasti Giri. Berdasarkan jenisnya, tombak tersebut lebih difungsikan praktis dalam keseharian oleh kalangan umum atau pasukan di dinasti Giri. Halo guys, jadi di sini ada lampu. Lampu berasal dari cungkup kubur Sunan Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lampu gantung merupakan lampu gantung dari masa kolonial yang konon dipergunakan sebagai penerangan di kubur Sunan Giri. Bahan bakarnya menggunakan minyak kelapa dengan sumbu kapas. Konon, ampas minyak kelapa dari lampu ini dipercaya bisa dipergunakan sebagai obat penyakit kulit dan luka. Weh, makasih udah ngeliat vlog kita guys. Oke, dadah. Makasih. See you. Belum selesai menang Hong Chino, Pak Moyo terguling ke pengawas Solo, tengah irama alunan Hong Chino, Pak Moyo